Saudara, kembali lagi di live event Karnaval Katulistiwa dan visual yang saat ini Anda saksikan. Nampaknya Presiden Joko Widodo sudah mulai meninggalkan rumah Radak. Dan rombongan kali ini sedang menuju alun-alun Kapuas. Jarak tempuhnya sekitar 5 km dari rumah Radak ke alun-alun Kapuas. Pak Radar, kalau kita lihat ini mengingatkan ketika pasca pelantikan presiden di mana Presiden Joko Widodo diarak, masyarakat begitu antusias menyambut presiden kita. Dan ini dia visual bagaimana kemeriahan di sana. Anda melihat seperti apa atmosfer yang terasa di sana, Pak Radar? Ya, atmosfernya festivity, kemeriahan, kegembiraan. Dan biasanya kalau orang Indonesia berada dalam situasi seperti itu, yang muncul adalah rasa antar manusia yang saling mendekat, yang merasa emosi yang semakin erat, semakin kait, rasa keterkaitan dengan satu dengan yang lain. Kita juga sambil saksikan Pak Presiden Joko Widodo ini sambil melemparkan semacam ini apa ya Pak? Baju atau bendera yang berlambangkan 70, nampaknya baju. Berlogo 70 sesuai dengan usia dari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70 yang kita sama-sama meriahkan pada sore hari ini. Kalau kita lihat, Pak Radar, begitu antusias masyarakat, apakah memang kita bisa simpulkan masyarakat Indonesia sudah begitu hausnya dengan pesta rakyat seperti ini, sudah rindu akan kebersamaan, festival-festival budaya yang kemudian bisa disaksikan bersama-sama, yang kemudian mereka mungkin sudah mulai ada rasa, seperti rasa, kita bisa katakan nostalgia zaman dulu melihat festival budaya seperti ini. Enggak juga, festival-festival semacam ini diselenggarakan di banyak tempat. Ya, di Lombok, di Jember, di Banyuwangi, di Jogja, di Bali, dan di Sulawesi. Banyak sekali yang cuman penyelenggaranya itu umumnya itu publik atau swasta. Bukan pemerintah pusat seperti sekarang, begitu ya? Jadi pertama, ini adalah satu pesta yang pertama kali diinisiasi oleh pemerintah pusat ya, dan kita bisa katakan. Itu saya kira menggembirakan mereka karena seperti menunjukkan bahwa pemerintah pusat itu mempunyai concern, kepedulian bagi adat-adat atau tradisi lokal. Apalagi dengan hadirnya Jokowi yang tentu saja bagi masyarakat wilayah manapun sangat diinginkan kehadirannya kan. Ada semacam rasa ingin melakukan perjumpaan langsung ya, kontak mata langsung dengan presidennya itu. Saya kira faktor Jokowi membuat ini meriah, terus perhatian pemerintah itu juga membuat ini menjadi lebih meriah. Ditambah juga tentang tentu saja dengan ornamen-ornamen yang ditampilkan. Dan ornamennya kemaritimannya kurang menunjukkan mobil hias itu menunjukkan rumah-rumah ya. Ini rumah adat apa ini Pak kira-kira Pak? Tahu itu rumah adat apa tuh. Batang atau bukan juga itu. Tapi cuman sekedar hiasan yang mencerminkan apa ornamen tradisional saja ya. Tidak ada kesan itu perahu, walaupun mungkin itu semacam di geladak gitu. Kalau sebenarnya harusnya sebagusnya dia mencerminkan bentuk-bentuk perahu tradisional. Presiden Joko Widodo turun langsung menyambut rakyat yang sudah menunggu, bahkan informasinya sejak pagi masyarakat sudah mulai menunggu kehadiran Presiden Joko Widodo. Ya, ini kebiasaan Jokowi nih. Misalnya dia harus naik mobil 5 km, baru 1 km dia turun, dia lebih penting untuk menyapa langsung masyarakatnya. Masyarakat, kontak fisik langsung. Yang ini yang akan membuat sulit persoalan protokoler kan. Pas Pampres sudah ribut yang begini nih. Karena bahayanya luar biasa. Yang itu melangkai SOP atau protokoler. Tapi ini jadi ciri khas dari Presiden Joko Widodo memang sejak awal. Yang penting dia bersentuhan langsung. Karena dengan cara seperti ini, dia memahami persoalan itu tidak hanya secara kognitif ya, tidak hanya secara intelektual atau berbasis data-data statistik saja. Tapi ruhnya, jiwanya, gregetnya itu langsung dirasakan lewat sentuhan-sentuhan. Kita juga bisa lihat bagaimana pas Pampres nampak begitu sigap. Repot. Ya. Walaupun sempat bingung, tadi nampaknya kita lihat ketika Presiden tiba-tiba turun dari mobil langsung menyapa rakyat yang sudah menunggu sejak lama. Jokowi
biasa atau kerap menerobos batas-batas elitisme dengan menyapa langsung. Apakah Ya. memang ini yang dibutuhkan rakyat kita sebetulnya? Kalau misalnya mau dibilang kebutuhan, kebutuhannya adalah rakyat itu membutuhkan satu hubungan atau relasi yang kalau bisa semakin tipis jaraknya dengan kekuasaan, terutama dengan orang yang paling tinggi. Nah, kebutuhan ini jika terpuaskan, setidak-tidaknya itu telah menyelesaikan satu persoalan yang ada di masyarakat, yaitu persoalan psikologis dan emosional. Nah, itu antara lain dilakukan oleh Jokowi dengan cara seperti itu yang membuat orang lain tuh merasa dimanusiakan. Kalau orang Jawa kayak Jokowi gitu, mengewong-kewong gitu kan, memanusiakan manusia gitu. Jadi di sini rakyat akan merasa dia diterima sebagai manusia kehadirannya. Dan merasa gitu. tidak ada Nggak ada jedanya, batas, tidak ada itu nggak ada batasnya struktur dengan yang membatasi gitu. Itu presiden walaupun untuk begitu itu ya. dia harus melawan protokoler yang seluruh dunia juga akan bingung melihatnya. Nggak mungkin ada presiden seperti itu dan sangat langka. Itu kan Walaupun gaya-gaya. sebenarnya itu membahayakan juga bagi Oh, sangat presiden. membayangkan. Kalau untuk SOP bagi pas pampres seluruh dunia nggak mungkin bersentuhan dalam jarak hampir tanpa jarak, memang tanpa jarak kan. Biasanya harus ada ring-ring tertentu. Tapi itu tidak dipedulikan oleh Jokowi karena dia ingin memberikan jawaban itu, jawaban moral, jawaban psikologis kepada rakyat gitu kan. Bahwa aku adalah kamu, kamu adalah aku. Nah itu spirit atau emang semangat identitas dari orang Bari gitu. Tak ada bedanya aku dan kamu. Aku jadi presiden itu karena ada kamu rakyat. Dan kamu rakyat bisa begini karena aku bekerja untuk kamu. Nah itu jalinan komunikasi batin seperti itu yang coba dibangun oleh Jokowi. Dan itu belum pernah dibangun oleh orang lain. Atau pemimpin-pemimpin lain sebelum kita. Kecuali Soekarno ya, yang juga dulu melakukan hal yang sama. Baik. Sebelum menjadi presiden maupun Kita sesudah. lihat Presiden Jokowi sesaat lagi akan tiba di garis finish Karnaval Darat di alun-alun Kapuas. Ini adalah visual terkini di sekitar alun-alun Kapuas. Nampak para peserta Karnaval Darat sudah bersiap menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo yang sesaat lagi akan tiba di alun-alun Kapuas. Jaraknya dari Rumah Radak tadi sekitar 5 km, tapi Presiden Joko Widodo yang semula mengikuti rombongan menggunakan mobil karnaval, nampaknya sudah tadi berjalan kaki, tapi kita akan nanti sesaat lagi akan melihat langsung kedatangan Presiden Joko Widodo dari alun-alun Kapuas di Pontianak, Kalimantan Barat. Usai jeda, tetap bersama kami di live event Karnaval Katulistiwa.